Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, katakan normal. Ketika malapetaka yang saya katakan pada video sebelumnya terjadi, intinya adalah surat pemecatan mahasiswa itu tidak jadi di launching. Akhirnya diputuskan untuk dimusnahkan sama dekan, ya kan. Tapi saya berada pada posisi saat itu adalah di finish studi sebagai program S1 di farmasi. Artinya secara akademis mata perkuliahan itu sudah tidak ada lagi, cuman saya masih harus menjalani praktikum di laboratorium kuantitatif. Nah, praktikum laboratorium kuantitatif itu adalah labor terakhir yang harus dijalani oleh para mahasiswa jurusan farmasi. Nah, setelah perkuliahan habis, kemudian labor kuantitatif sudah final juga, maka langkah berikutnya adalah melanjutkan yang namanya riset atau penelitian menjelang kita untuk mendapatkan status sarjana di jurusan farmasi. Namun saat itu penelitiannya terkadang durasinya atau waktunya variatif, bisa pendek dalam artian bisa ada yang 3 bulan, bisa yang 6 bulan, bisa bahkan setahun, tergantung daripada topik yang akan diteliti. Nah, saat itu karena perkuliahan sudah selesai, kemudian laboratoriumnya sudah selesai, artinya bahwa aktivitas perkuliahan dan praktek saya sudah dianggap final, dan saya akan masuk ke dalam tahap yang namanya riset. Itu setelah semuanya clear, saya harus pulang dulu, pulang ke Bukit Tinggi. Nyampe di rumah, saya tentu berkabar kepada orang tua atau emak bahwa saya sudah selesai kuliah. Sebenarnya secara perkuliahan sudah selesai, tinggal lagi yang namanya penelitian atau riset. Itu saya sampaikan kepada orang tua atau emak saya. Pas di saat saya menyampaikan itu, pas pula emak saya menjawab, ya bagaimana lagi, untuk melanjutkan ke tahap riset itu orang tua saya atau emak saya yang single parent notabene angkat tangan. Beliau mengatakan bahwa tidak sanggup lagi membiayai aktivitas perkuliahan saya. Tidak ada lagi dana yang bisa dipakai dan dialokasikan ke itu. Syukur-syukur di rumah masih bisa makan. Nah, tentu saya sebagai anak tidak mungkin melakukan konfrontasi dengan orang tua. Saya terima apa adanya, saya dengarkan keluhan dari emak saya, sambil otak ini berpikir apa yang harus saya lakukan. Kalau emak saya udah memvonis bahwa tidak ada alokasi dana lagi untuk melanjutkan pembiayaan perkuliahan saya. Nah, saat itu setelah 1-2 hari di rumah, saya kembali ke Padang, kembali masuk ke kos-kosan. Saat itulah saya berpikir dan mencari informasi, diskusi sama teman-teman lain bagaimana caranya supaya dari final daripada perkuliahan lanjut ke penelitian. Ternyata setelah dikalkulasi biayanya cukup besar dan itu tidak mungkin akan saya lanjutkan. Dan akhirnya saya memutuskan untuk mengajukan surat cuti kuliah atau apa namanya ya, seterat kuliah dulu. Nah, seterat kuliah itu ternyata di dalam aturan ternyata ada dan boleh dilakukan ketika kita ada problem, terutama mengenai finansial. Dan saya ambil inisiatif untuk mengisi form surat untuk istirahat kuliah, dan saya ambil hanya 6 bulan. Dia dua semester bisa, saya ambil 1 semester 6 bulan. Setelah saya
isi dan saya ajukan ke jurusan farmasi, ternyata dikabulkan, dan akhirnya saya kantongi surat istirahat kuliah. Artinya kita surat istirahat kuliah itu kita putus kuliah, putus aktivitas dengan universitas, tapi dalam artian sementara. Nah, di saat putus itu kita tidak punya kewajiban untuk membayar yang namanya uang semesteran. Nah, setelah ngantong itu saya pulang, saya bawa surat itu pulang, dan nyampe di rumah saya bilang sama orang tua bahwa saya istirahat kuliah dulu. Kok bisa istirahat kuliah? Ya tapi kan mak saya bilang bahwa memang dana untuk alokasi saya penyelesaian studi itu nggak ada lagi, udah habis. Akhirnya saya mengambil inisiatif untuk istirahat kuliah. Berapa lama? Kata orang tua saya, ya 6 bulan. Artinya dalam 6 bulan ini saya harus himpun dana, bagaimana caranya, apapun pekerjaannya, yang penting halal saya akan lakukan untuk menghimpun dana supaya saya bisa melakukan penelitian. Setelah 6 bulan balik lagi ke kampus. Hasil sampai di rumah ya kurang lebih seminggu hanya menung-menung aja tanpa aktivitas. Apa yang harus kita lakukan? Kita tidak punya skill, kita basic kita farmasi, dan itu pun nanggung. Tidak ada dokumen yang bisa mempertanggungjawabkan kita bahwa kita adalah seorang sarjana farmasi. Ya mau tidak mau kita harus cari peluang lain apa yang bisa menghasilkan. Nah, pada minggu terakhir, baru seminggu saya di rumah, ya saya kedatang teman, dia nawarkan pekerjaan, tapi pekerjaannya ya di luar ekspektasi saya. Itu kalian toko, salah satu toko di pusat perbelanjaan Pasar Atas Bukit Tinggi, toko sepatu yang terbesar. Itu menjadi saksi bisu bagaimana perjalanan kehidupan saya menyelesaikan pendidikan saya untuk menjadi sarjana. Alhamdulillah saya diterima kerja di situ, persisnya 1 bulan. Kenapa? Karena saya tidak bisa mendengar, apalagi melihat yang namanya kekerasan. Orang yang punya toko sepatu sangat berwatak keras dan tidak menghargai orang lain. Maka saya 1 bulan persis saya bekerja di situ, dan saya minta undurkan diri. Gaji terima pertama dan gaji terima terakhir itu. Akhirnya pulang, ya sampai di rumah saya cerita sama orang tua saya bahwa saya tidak lagi kerja di situ, dengan latar belakang cerita seperti ini. Oke lah. Nah, 2 hari setelah itu saya ditawarkan bekerja, tapi lebih ekstrim lagi, bekerja sebagai kuli bangunan. Nah, notabene yang ada dalam otak saya itu adalah apapun pekerjaan yang akan saya lakukan, bagi saya tidak ada masalah sepanjang pekerjaan itu sudah halal. Walaupun itu belum pernah saya lakukan, saya diajak kuli bangunan. Akhirnya saya terima tawaran itu. Nah, bagaimana perjalanan perkuliahan ini, bukan perkuliahan ya, perkuliahan ini saya lakoni. Silakan Anda tonton video saya selanjutnya, dan jangan lupa Anda subscribe, share, and like, karena ini perjalanan cerita ini sangat bermanfaat baik untuk Anda, anak-anak Anda, agar menjadi orang yang berhasil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sahabatku apoteker Indonesia. Tau-tau ison ngeliau uwaroso ambil